Sobat sekalian, lagi-lagi kejanggalan satu persatu kembali dipertontonkan dalam penanganan kasus perkara Vina dan Eki. Seolah dosa besar yang dilakukan ingin ditutup rapat demi ingin tetap memulihkan sebuah kepercayaan kepolisian di hadapan publik. Setelah penyiksaan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum yang diharapkan oleh kita semua sobat sekalian menjadi garda terdepan dalam mengawal proses keadilan di negeri ini, seolah ingin ditutup rapat dan kepercayaan itu tetap utuh sehingga tidak ada luka sekecil pun yang dilakukan oleh oknum kepolisian kita. Penyiksaan yang dilakukan kepada terpidana dengan foto-foto yang sudah dinikmati oleh publik seolah tidak terketuk jajaran kepolisian untuk segera mengungkap kasus Vina dan Eki ini secepat-cepatnya. Atensi yang diberikan oleh Presiden langsung seolah tidak dihiraukan. Terbukti hasil apa yang disampaikan oleh Propam terhadap pemeriksaan yang dilakukan kepada Ibtu Rudiana, tidak ada satupun pelanggaran etik yang disampaikan oleh pihak Propam. Kali ini lagi-lagi kejanggalan kembali dipertontonkan. Cukup mengejutkan sobat sekalian. Salah satu terpidana yang bernama Sudirman, satu-satunya terpidana yang menyampaikan keterangannya melihat atau membenarkan Peggy Setiawan adalah otak pelaku yang merencanakan meninggalnya Vina dan Eki. Ternyata sobat sekalian, begitu mengejutkan apa yang disampaikan oleh Beni, kakak dari Sudirman ini, bahwa telah diberikan janji-janji yang begitu manis sobat sekalian terhadap Sudirman. Apa itu? Kita simak. Sobat sekalian, yang disampaikan oleh kakaknya Sudirman terhadap beberapa janji yang sudah disampaikan kepada Sudirman hanya demi untuk memperkuat sebagai saksi bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya. Mari kita simak. Dikasih handphone, terus dikasih fasilitas enak, dikasih makan enak di tempat yang enak. Itu dari pihak Polda Jabar, itu menyatakan keluarga kami. Nah, itu dikasih saya itu untuk pemindahan untuk surat kuasa itu setahu saya itu nggak pernah pindah untuk Bu Titin. Dari keluarga Luar biasa. Sebegitukah untuk tetap memperjuangkan yang dianggap benar oleh para penegak hukum kita kepolisian demi ingin menutupi sebuah kasus yang sampai hari ini penuh misteri. Apa yang sebenarnya menjadi motif meninggalnya Vina dan Eki? Peggy sudah bebas.
pra-peradilan sudah dimenangkan. Seharusnya dihadirkan dalam saksi dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, Sudirman tidak dihadirkan. Begitu juga mengejutkan kembali sobat sekalian. Ternyata Sudirman itu adalah kuasa hukumnya adalah Ibu Titin. Saka Tatal menjadi kuasa dikuasakan kepada Ibu Titin bersama dengan Sudirman. Hari ini terkuak sobat sekalian, kembali memunculkan kejanggalan-kejanggalan dipertontonkan kepada kita semua terkait dengan perilaku para penegak hukum kita dalam proses penanganan perkara. Mengejutkan bahwa 2 hari setelah Peggy ditangkap, kuasa hukum yang awalnya dipegang oleh Ibu Titin sepihak diganti oleh kepolisian. Ini adalah bentuk benar-benar sebuah kejahatan hukum dalam proses penegakan. Penegakan hukum yang kita harapkan menjadi garda terdepan dalam proses penanganan perkara, tidak hanya Vina dan Eki dalam kasus ini, tapi semua kasus di negeri ini benar-benar dikawal oleh para penegak hukum kita. Tetapi apa yang kita lihat begitu mengejutkan yang disampaikan oleh Ibu Titin, kuasa hukum Saka Tatal, begitu juga Sudirman waktu itu, kini sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum. Kita simak sobat sekalian apa yang disampaikan oleh Ibu Titin. Pra-peradilan, karena antara Peggy dengan Sudirman betul mereka teman sekolah. Tetapi setelah prapidnya Peggy bebas, Sudirman masih tetap tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Kasihan keluarganya. Dan posisinya di mana sampai hari ini tugas keluarganya maupun saya yang dulu pernah memegang Sudirman itu tidak pernah terkonfirmasi ada di mana. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Begitu juga kemarin saya Luar biasa sobat sekalian. Dan yang begitu mengejutkan kita juga sobat sekalian, setelah dilakukan pemutusan sepihak, keluarga tidak mengetahui, kuasa hukum sudah berpindah tangan dari Ibu Titin ke kuasa hukum yang lain. Ternyata keluarga sampai saat ini tidak tahu keberadaan Sudirman berada di mana. Tidak terkonfirmasi sampai saat ini di mana Sudirman. Apakah tetap ingin menutup rapat sebuah kebenaran tidak ingin terungkap, terbongkar dalam kasus Vina dan Eki ini, sehingga mempersulit proses penegakan hukum yang seharusnya transparan, terbuka, sesuai atensi Presiden langsung, terabaikan sobat sekalian. Sampai kini terpidana belum kembali ke tahanan semula. Apakah atas dasar memudahkan pemeriksaan dan sebagainya? Saya pikir terlalu berlebihan yang dilakukan oleh, saya sebut, oknum para penegak hukum kita. Benar-benar serampangan apa yang disebut oleh Pak Mahfud MD dalam penanganan perkara. Kita tidak ingin kasus-kasus lain
dalam penanganan perkara miris ketika kita mendengar kejanggalan satu persatu dipertontonkan seperti dalam proses penanganan perkara Vina dan Eki. Hanyakah ingin menutupi luka satu orang oknum yang melakukan kejahatan terhadap proses penegakan hukum sehingga mengorbankan para pelaku yang benar-benar tidak melakukan perbuatan itu? Para pelaku yang tidak punya kepentingan apa-apa, hanya sebatas kuli, rela dikorbankan masa depannya hingga saat ini masih mendekam dalam penjara. Inilah potret penegakan hukum di negara kita. Oknum kita menyebut, dan ini menjadi PR besar bagi pihak kepolisian, khususnya Kapolri, bagaimana proses penegakan hukum tidak lagi ada oknum-oknum yang berbuat seperti ini. Terlepas kapan motif meninggalnya Vina dan Eki yang sampai saat ini masih misteri dan simpang siur. Apakah benar-benar kecelakaan? Apakah benar-benar meninggalnya direncanakan sekelompok orang atau lebih dari satu orang yang saat ini dituduhkan? Atau memang mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah hanya untuk menutupi pelaku yang sebenarnya saat ini masih misteri? Tetapi yang perlu menjadi titik poin penting PR ke depan pihak kepolisian, proses penanganan perkara yang begitu sangat serampangan ini sangat miris ketika kita mendengar. Mulai dari penyiksaan, dipaksa untuk mengaku. Sudirman yang begitu banyak dijanjikan hal-hal yang manis seperti apa yang disampaikan kakaknya Beni, bahkan pendampingannya diputus secara sepihak oleh pihak kepolisian di Polda yang awalnya ditangani sebagai kuasa hukum saudara Ibu Titin, kini sudah berpindah tangan setelah Peggy Setiawan tertangkap. Dan lagi-lagi keluarga bahkan beberapa pihak sulit untuk melakukan konfirmasi di mana keberadaan Sudirman sampai saat ini. Padahal Peggy sidang pra-peradilan sudah selesai. Apa kepentingannya Sudirman sampai hari ini tidak bisa dikonfirmasi di mana keberadaannya? Luar biasa sobat sekalian. Proses penanganan kasus Vina dan Eki ini. Apakah dalam proses penanganan kasus-kasus yang lain ada hal-hal yang begitu mengejutkan, kejanggalan-kejanggalan yang kita ketahui bersama terkait dengan proses penanganan Vina yang saat ini kita alami, kita simak, kita melihat, mendengarkan langsung? Apakah juga dialami kasus-kasus atau perkara-perkara lain? Begitu miris. Pihak kepolisian, penegakan hukum untuk mengayomi masyarakat, menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, ternyata di luar dari ekspektasi kita semua. Menakutkan apa yang dilakukan lagi-lagi oknum dalam proses penanganan perkara seperti dalam proses penanganan perkara Vina dan Eki ini.
Sampai berjumpa di episode berikutnya. Kita akan kawal, kita akan sampaikan kejanggalan-kejanggalan satu persatu dalam proses penanganan Vina dan Eki ini, sobat sekalian. Jejak digital tidak akan pernah hilang. Dokumentasi foto beberapa yang sudah tersampaikan di hadapan kita semua melalui media, begitu parah yang dilakukan penyiksaan terhadap terpidana. Ini sebuah kejahatan, sobat sekalian. Kita berharap kepolisian berbenah, para penegak hukum berbenah. Tujuannya adalah mencari kebenaran, bukan memperkuat kebenaran masing-masing. Semoga penegakan hukum di negara kita akan lebih baik, sehingga kita lebih kembali percaya kepada para penegak hukum dalam penanganan perkara-perkara ke depan. Sekali lagi, sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.